Dikbudristek meminta masyarakat untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia di tengah terpaan bahasa asing. Saat ini bahasa asing diketahui mulai dapat melemahkan penggunaan bahasa Indonesia. Di tengah maraknya penggunaan bahasa asing untuk berkomunikasi, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta bahasa daerah sebagai simbol budaya perlu mendapatkan ruang yang lebih. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing, termasuk budaya Korea? Bahasa anak Jaksel mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Campur aduk bahasa Inggris dan Indonesia kerap muncul dalam percakapan anak muda sekarang. Kelihatannya banyak anak muda yang justru lebih bangga menggunakan bahasa asing karena beberapa role modelnya mereka dirasa lebih populer gitu menggunakan bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai pengaruh media terhadap perubahan bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan. Salah satu faktor utamanya yaitu media massa, termasuk televisi, radio, internet, dan media sosial. Meskipun media massa memberikan banyak sekali informasi yang bermanfaat, tetapi mereka juga membawa dampak signifikan terhadap perubahan bahasa Indonesia. Salah satu faktor utama pengaruh media terhadap perubahan bahasa Indonesia adalah pergeseran dalam penggunaan kosakata. Dengan adanya media sosial, masyarakat Indonesia terpapar pada berbagai bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan Mandarin. Banyak kosakata atau istilah bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya mencerminkan adanya integrasi budaya asing yang ada dalam bahasa Indonesia. Media sosial juga memberikan dampak kepada perubahan bahasa Indonesia, termasuk Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan Instagram. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh WR Sosial pada bulan Januari tahun 2024, bahwa di Indonesia terdapat 139 juta pengguna media sosial. Tentunya masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Namun, gaya penulisan yang digunakan pada media sosial seringkali lebih santai dan tidak memperhatikan tata bahasa baku. Seiring dengan popularitas tayangan televisi dan film asing, banyak istilah dan ungkapan yang seringkali diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Ya, misalnya, aku opamu, yang berarti aku kakak laki-lakimu, dan GWS atau Get Well Soon yang berarti semoga lekas sembuh. Tentunya fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh media tidak hanya kepada kosakata, tetapi juga pada struktur bahasa dan cara berkomunikasi. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks, serta dapat membedakan antara bahasa Indonesia yang formal dan informal. Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi juga perlu diperhatikan, serta peran media terhadap bahasa Indonesia yang baik juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga nilai keaslian bahasa Indonesia sebagai identitas budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita sekarang, kapan lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.